Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan salah satu rasio keuangan. Jadi ini terkait pertanyaan soal cara menghitung rasio solvabilitas. Nah, jadi cara menghitung rasio solvabilitas dari laporan keuangan atau dalam laporan keuangan. Jadi ini berlaku untuk semua jenis perusahaan teman-teman. Jadi rasio solvabilitas itu nanti akan kita jelaskan apa maksudnya, apa saja rasio-rasionya seperti apa. Tapi sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru berkunjung jangan lupa subscribe dan berkunjung ke blog analis.co.id. Nah, kita akan langsung masuk pada kesempatan kali ini. Kita akan menggunakan kalkulator saham Excel dari produk analis.co.id, blog analis.co.id. Nah, di sini teman-teman kalau sudah mengikuti channel ini, di sini sebenarnya ada kurang lebih 35 rasio keuangan yang sudah kita kumpulkan dari berbagai pendapat soal apa saja yang termasuk rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, kemudian rasio pasar atau valuasi saham. Nah, teman-teman, terkait soal rasio solvabilitas, ini kita merampung ada 5 rasio, dan yang paling sering kita gunakan dalam analisis saham, salah satunya adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau DER, Debt to Equity Ratio, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan buat teman-teman semua yang mau memperoleh kalkulator saham tadi, silahkan masuk ke blog analis.co.id, kemudian masuk ke menu tools, kemudian klik kalkulator saham Excel. Jadi teman-teman tinggal klik, silahkan lihat ketentuannya ada di sini. Dan buat yang mau mendownload juga, mau mendapatkan filenya, silahkan buka di bagian menu tools kalkulator saham Excel. Oke, kita mulai saja teman-teman, analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini terkait kita akan bahas soal rasio solvabilitas. Nah, ada pertanyaan, apa itu rasio solvabilitas? Nah, di antara kelebihan dari kalkulator saham Excel ini, teman-teman kalau misalnya sudah mengisi atau menginput data di sini, sebenarnya tidak semua data di sini harus kita input, khusus untuk rasio yang akan kita hitung saja. Nah, karena rasio solvabilitas ini ada 5, misalnya kita mau menghitung rasio total hutang terhadap total aset, teman-teman pada saat diklik di sini maka akan muncul rumus yang digunakan yaitu I25 dibagi I21. I itu adalah kolomnya, 25 itu adalah barisnya. Caranya teman-teman lihat di sini, baris 25 itu ada di sini teman-teman, dan kolom I yang kita maksud itu ada di sini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman kalau mau mengisi spesifik ke rasio tertentu yang akan dihitung. Nah, sekarang kita lihat di definisi rasio solvabilitas atau rasio leverage. Jadi leverage atau solvabilitas itu sama. Jadi apakah itu rasio solvabilitas? Teman-teman bisa lihat di sini definisinya. Jadi rasio solvabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya atau hutangnya bila mana dilikuidasi baik dari kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, di definisi tiap rasio juga sudah dimunculkan di sini teman-teman. Dan angka yang baiknya berapa juga sudah diterangkan di sini. Jadi ini yang menarik dari kalkulator saham Excel ini. Kalau teman-teman mau dapatkan filenya silahkan ke blog analis.co.id di menu tools rasio kalkulator saham Excel, teman-teman silahkan klik. Oke, kita mulai dulu dari
rasio total hutang terhadap total aset. Nah, ini sebenarnya warna ungu ini untuk menandakan bahwa rasio yang paling sering digunakan dan penting digunakan kalau misalnya teman-teman tidak mau menghitung semua rasio ini ketika mau menilai rasio solvabilitas dari sebuah perusahaan. Nah, kita mulai dulu rasio total hutang terhadap total aset. Nah, kalau teman-teman lihat di sini adalah I037 hasilnya adalah 0,37. Jadi, teman-teman, kalau 0,37 berarti kita bacanya sekian kali, 0,37 kali. Kalau ada persen, maka teman-teman baca 28,90% seperti pada contoh ini. Nah, ini pun penilaian sekalipun tidak bisa dijadikan acuan, tapi ini juga sudah otomatis teman-teman, dan angka ini juga otomatis ketika sudah mengisi kolom I25 dibagi I21. Nah, kita lihat kolom I25. Kolom I baris 25, berarti di sini teman-teman, kita berarti menghitung atau mengisi data di total liabilitas di baris ke-25 ini. Jadi, sesuai dengan rumusnya, kemudian dibagi I21, dibagi dengan total aset. Nah, kita lihat langsung dari laporan keuangan. Total liabilitas I25 ini kita ambil dari laporan keuangan kuartal 2, karena di sini adalah kuartal 2 2018 dan kuartal 2 2017. Nah, kita lihat kuartal 2 2018, kalau kita baca tadi di I25 itu di baris 25 di kolom I itu 7,6. Kita lihat di laporan keuangannya langsung. Total I25 itu total liabilitas. Jadi total liabilitas kita ambil di sini. Jadi pembulatan yang digunakan disajikan dalam jutaan rupiah. Berarti ini adalah pembulatan. Kalau teman-teman mau baca angka fullnya, berarti karena jutaan rupiah, berarti tambahkan 6 angka di belakangnya. 6 0 di belakangnya, berarti ini adalah 7,6 triliun untuk aset total liabilitas untuk PT Bukit Asam untuk kuartal 2 2018. Jadi cara membacanya seperti itu. Kemudian I21 itu ada di sini, total aset. Jadi total aset 20,6 triliun. Kita lihat dari laporan keuangannya. Kita masuk di sini. Jadi total aset adalah 20,6 triliun, teman-teman. Jadi ini juga karena pembulatan jutaan rupiah, berarti kita baca 20,6 triliun. Dari total aset PT Bukit Asam di kuartal 2 2018. Jadi hasilnya adalah, jadi setelah I25 ini total liabilitas dibagi dengan I21 yaitu total aset, maka hasilnya setelah kita input data, hasilnya nanti akan otomatis tertera di kolom ini, teman-teman. Di kolom solvabilitas spesifik ke rasio total hutang terhadap total aset, yaitu 0,37 kali. Jadi, kenapa kita nilai ini aman atau tidak? Nah, cara membacanya teman-teman tidak perlu repot-repot. Kalau sudah memiliki kalkulator saham ini, teman-teman tinggal buka di penjelasan rasio leverage atau rasio solvabilitas. Jadi rasio total hutang terhadap aset atau DAR atau debt to total asset ratio, tujuannya adalah untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva, atau mengukur persentase
berapa besar dana yang berasal dari utang. Nah, nilai yang baik seperti apa atau indikasinya seperti apa? Rasio hutang kurang dari 0,5 kali, berarti sebagian aset perusahaan dibiayai melalui ekuitas. Jika rasionya lebih besar dari 0,5 kali, bukan persen ya, 0,5 kali, sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui hutang. Nilai normal rasio ini adalah antara 0,6 sampai 0,7 kali. Tetapi setiap industri memiliki penilaian yang spesifik dan berbeda antara satu jenis industri dengan industri yang lainnya. Jadi itu yang jadi catatan teman-teman. Jadi cara menilainya seperti itu. Jadi rasio total hutang terhadap total aset atau DAR atau debt to total aset rasio untuk PTBA kuartal 2 hasilnya adalah 0,37 kali. Jadi ini tergolong sangat aman karena di bawah dari angka rata-rata yaitu 0,6 sampai 0,7 kali. Nah, kemudian kita lanjut kedua, rasio hutang terhadap ekuitas. Ini juga masih masuk dalam rasio solvabilitas atau leverage. Nah, rasio hutang terhadap ekuitas disingkat dengan DER atau debt to equity ratio. Jadi nilainya yang kita dapat adalah 0,59. Rumusnya adalah I25 dibagi I28. Kita masuk ke I25 yaitu baris ke-25 di sini. Total liabilitas dibagi dengan I28 yaitu total ekuitas. Jadi ini adalah rumus dari cara menghitung rasio DER atau debt to equity ratio. Nah, kita lihat di laporan keuangan cara mengambilnya seperti apa teman-teman. Jadi total ekuitas sudah kita ketahui tadi. Kemudian I25 tadi kita sudah tahu total liabilitasnya, total ekuitasnya yang belum kita lihat. Oke, total ekuitas ini aset ya. Setelah aset itu liabilitas dan ekuitas. Nah, total ekuitasnya adalah kita lihat di sini. Total ekuitas yaitu I28 itu 12,9 triliun. Kita lihat di sini adalah 12,9 triliun, jadi sama. Jadi data kita input dari mengambil di angka total ekuitas di kuartal 2 2018 untuk laporan keuangan PT Bukit Asam Tbk. Jadi setelah menghitung total di I25 total liabilitas dibagi dengan I28 total ekuitas, maka hasilnya adalah 0,59 kali. Jadi kalau tidak ada persen di sini berarti kita baca sekian kali. Nah, indikasinya seperti apa? Nah, kita lihat langsung di sini teman-teman. Jadi rasio leverage atau rasio solvabilitas yaitu rasio hutang terhadap ekuitas atau kita singkat dengan DER biasanya, debt to equity ratio, yaitu untuk mengukur seberapa banyak sebuah perusahaan menggunakan hutang untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Nah, indikasinya semakin rendah nilai DER perusahaan maka akan semakin baik. Itu artinya perusahaan menjalankan bisnisnya lebih banyak dari lebih banyak modal daripada utangnya. Nilai DER yang wajar untuk sebagian besar perusahaan adalah antara 0,8 sampai 1,1 kali. Tapi tidak bisa disamakan semua, khususnya perbankan yang usahanya sebagian besar dijalankan bukan dari modal sendiri. Jadi ini indikasinya teman-teman. Jadi ada 5 rasio keuangan. Karena videonya sudah berjalan 14 menit, kita lanjut rasio solvabilitas untuk 3 rasio lagi nantinya, yaitu rasio ekuitas terhadap aset, rasio penutupan bunga, dan rasio penutupan kas. Nah, buat teman-teman yang mau langsung menghitung sendiri,
Kita ingatkan kembali, jadi silahkan masuk ke bloganalis.co.id, masuk ke menu tools, kemudian klik kalkulator saham Excel untuk mendapatkan kalkulator saham Excel ini. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Buat yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.